Untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah tergabung dengan rekan kami untuk memberikan informasi terkini terkait penanganan korban dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Ada produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selamat malam Adi. Adi, bagaimana proses pemulihan wilayah Sumatera Utara pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang beberapa kabupaten kota di sana, terutama desa-desa terdampak yang paling parah? Bagaimana situasinya saat ini, Adi? Iya, selamat malam Victor. Betul sekali, untuk penanganan bencana di pekan ketiga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan juga Tapanuli Utara ini masih stagnan ya, karena kami memantau sejak tanggal 2 Desember 2025 hingga hari ini progresnya cukup lamban sekali, bisa saya katakan seperti itu, karena kami melihat masih banyak sekali desa-desa yang terisolasi. Bahkan beberapa waktu lalu kami sempat mengunjungi beberapa desa, salah satunya adalah desa Hutana Bolon di Kecamatan Tuka, di mana di sana hanya ada satu ekskavator saja yang kemudian melakukan proses evakuasi dan proses pembersihan desa dari sisa-sisa lumpur ataupun dari material-material yang terbawa banjir dan juga tanah longsor, Victor. Jadi kalau bisa dikatakan kemarin ketika sampai kami pun cukup terkejut ya. Jadi bagaimana bisa area seluas dari desa Hutana Bolon ini hanya ada satu ekskavator saja yang kemudian beroperasi untuk kemudian menghilangkan lumpur dan juga melakukan proses evakuasi, karena infonya masih ada sekitar 12 orang lagi yang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, selain dari hanya ada satu ekskavator, ini kami juga memantau dan juga sempat berbincang dengan warga sendiri untuk distribusi bantuan juga sebenarnya belum dikatakan bisa merata seperti itu, karena kami bertanya kepada warga kemarin, walaupun sudah ada dapur-dapur Kemensos ataupun tenda-tenda bantuan dari pemerintah, ini warga mengaku bantuan belum terdistribusi merata. Kadang mereka tidak dapat, kadang hanya kelompok tertentu saja yang dapat. Jadi masyarakat minta agar bantuan tersebut disalurkan langsung ke masyarakat, ke tiap-tiap kepala keluarga yang terdampak, bukan terkonsentrasi di satu posko saja. Karena kami melihat masih ada beberapa desa yang kemudian terisolasi. Salah satunya kemarin yang kami sempat berbincang dengan kepala desanya adalah Tapiana Oli Saurmanggita. Ia menyebut saat ini kondisi desanya sangat terisolasi, sangat memprihatinkan kondisinya, walaupun tidak ada korban jiwa di desanya, tapi akses putus sehingga distribusi bantuan tidak dapat berjalan ke desanya. Bahkan masyarakat ini disebut kemarin harus berjalan kaki selama 1 hari 1 malam untuk kemudian ke posko bantuan meminta bantuan ataupun mencukupi logistiknya. Jadi ini situasi yang sangat-sangat memprihatinkan bagi kami ketika kami berbincang dengan kepala desa. Selain itu, Victor, warga pun juga meminta, khususnya di desa Hutana Bolon ini, meminta agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai, karena kami memantau kemarin di desa itu sudah tidak tampak lagi landscape desanya. Bahkan rumah-rumah sudah hilang dan terganti dengan sungai-sungai yang baru akibat adanya banjir dan juga tanah longsor. Inilah yang kemudian diharapkan warga untuk dicari solusinya agar kemudian tidak terjadi banjir susulan. Karena kita memantau ada beberapa desa ataupun warga yang kemudian masih berdiam diri di rumahnya di desa Hutana Bolon sendiri. Kemarin bahkan air juga sempat beberapa kali naik di desa Hutana Bolon karena hujan yang cukup deras sering terjadi di wilayah Tapanuli Tengah ataupun Kota Sibolga sendiri. Mungkin saat ini juga sedang turun hujan yang cukup deras ya, Victor, di lokasi saya melaporkan saat ini. Dan inilah yang kemudian menjadi ketakutan warga sekitar, karena sungai-sungai baru itu jika turun hujan yang cukup deras maka air akan naik dengan cepat, karena kondisi sungainya ini lebih tinggi daripada pemukiman warga saat ini. Kemudian yang menjadi perhatian kami kemarin ketika sampai juga dalam masalah listrik, lagi-lagi masalah listrik. Ini kami sempat bertanya kapan listrik menyala di desa ini. Mereka menjawab bahwa PLN bilang listrik akan kembali nyala dalam waktu 100 hari atau 3 bulan dari sekarang. Jadi mungkin bisa Anda bayangkan ya, masyarakat ini harus hidup dengan kondisi terbatas, tidak punya rumah, tidak punya stok pangan yang cukup, ditambah lagi listrik juga masih belum menyala hingga saat ini, bahkan harus menunggu selama 3 bulan. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia bisa hidup di kondisi seperti itu, Victor? Jadi hal-hal inilah yang kemudian diminta oleh masyarakat agar pemerintah terus bergerak cepat. Walaupun demikian, memang PLN sudah menjelaskan kepada mereka bahwa banyak sekali tiang-tiang listrik yang kemudian roboh dan juga terbawa arus listrik. Dan saat ini juga kondisi desanya juga masih terisolasi, jalan akses menuju desa juga masih tergenang air dan juga air yang deras. Tapi lagi-lagi, Victor, sampai kapan mereka harus bersabar? Jangan sampai kata-kata sabar ini kembali lagi ya menjadi justifikasi agar pemerintah tidak bergerak cepat nantinya untuk menyelesaikan penanganan banjir dan juga tanah longsor ini nantinya.
Selain dari listrik yang masih belum menyala dan menjadi masalah khusus, ini adalah kemarin kami memantau air bersih juga menjadi masalah karena banyak sekali warga yang masih sulit mengakses air bersih lantaran PDAM-nya masih mati. Kemudian mereka harus membersihkan rumahnya dengan air-air sisa lumpur ataupun mandi. Bahkan ya kami kemarin sempat beberapa kali menemui warga ataupun bertemu dengan warga yang mandi ataupun mencuci pakaian di pinggir-pinggir jalan menggunakan air yang keruh. Inilah sangat ironi bagi kami untuk melihat kondisi seperti itu karena ini sudah memasuki pekan ketiga ya. Seharusnya untuk penanganan banjir dan juga tanah longsor ini sudah harus lebih baik lagi karena jangan sampai nanti muncul masalah-masalah baru di kemudian hari akibat dari pasca banjir dan juga tanah longsor. Kita menanti Victor peran pemerintah ini. Kita berharap sekali bahwa pemerintah akan semakin bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Victor. Aliran listrik belum merata, akses juga di beberapa desa masih terkendala dan kemudian yang pertama yang pasti yang utama adalah bagaimana membangun kembali tempat tinggal mereka-mereka ini yang sudah rumahnya diterjang banjir. Terima kasih Adi atas laporan Anda. Selamat malam, sehat selalu Adi.